Brem. Hop. Hai Pak Itno, Mas Itno. Ini saya tadi dari toko beli sesuatu, jadi lewat dekat rumahnya sampean mampir ya, nggak apa-apa ya. Kebetulan sampean pas lagi ada di depan rumah. Gimana kabarnya? Oh, Fiman ya. Iya, aku baik-baik aja. Ini kebetulan pas terang nggak hujan ya, jadi mampir aja ke sini nggak apa-apa. Aku juga lagi sendirian ini, ngarapin tugas-tugas sama ada berbagai servis-servis laptop dan lain-lain. Jadi gimana kabar? Hari-harinya ngapain aja, Fiman? Ini biasa, masih susah nyari kerjaan, susah nyari pasangan dan lain-lain. Berbagai masalah hidup masih ada. Oh ya udah, yang sabar aja. Hidup kan memang gini, nggak selalu apa yang kita mau, tapi ada yang ngatur gitu, seradaranya dalangnya. Memang lagi ada problem masalah apa, Fiman, sekarang? Ya biasa, aku kan orangnya kan kurang pede sama agak pendiam gitu. Kalau di hadapan cewek atau teman pasangan yang aku baru kenal itu, biasanya aku orangnya pemalu, bingung mau ngomong apa. Ya itu, Fiman, kamu harus pede. Kamu kan usianya udah 30 lebih, masa kalah sama yang itu, yang baru 20-an itu, yang anak-anak zaman sekarang aja sudah pada pinter-pinter nyari pasangan, mengambil hatinya ceweknya. Ada kamu gimana? Masa nggak bisa? Ini lagi latihan, Pak Itno. Makanya aku juga dulu terlalu pendiam, terlalu sering di dalam rumah, terlalu ibaratnya terlalu alim, terlalu soleh, kurang bergaulan, jadi telat start gini ya. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Terus tadi kamu habis ngapain aja? Ya habis dari beli ini sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari di toko minimarket. Terus ini ya biasalah begini, sambil nyari freelance gitu. Ya memang zaman sekarang itu harus punya partner sih, partner dalam artian untuk nyari kerjaan, jodoh dan lain-lain juga. Lebih baik bekerja sama, walaupun sendirian juga mungkin bisa ya. Iya, zaman sekarang itu memang gimana ya, orang strateginya itu udah pada pinter-pinter, baik kaitannya dengan cari uang penghasilan atau cari pasangan hidup. Kadang juga aku ada pasangan hidup yang cocok sama akunya yang gak cocok. Yang aku cocok, ceweknya yang gak cocok, atau udah sama-sama cocok tinggal lokasinya jauh, atau orang tuanya belum tentu setuju, atau tadi misalkan tadi long distance, jaraknya terlalu jauh dan lain-lain. Jangan aku untuk jemput bola, untuk transport untuk ke luar daerah sampai ke luar provinsi sudah hampir tidak mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitasnya belum memenuhi syarat karena masih banyak masalah gangguan dan lain-lainnya. Nah itu kamu lihat tuh, tadi itu ada cowok sama cewek boncengan, itu kan lebih muda dari kamu. Iya memang zaman sekarang itu sudah pada pinter-pinter ya nyari gitu. Mungkin hormon atau psikologi cowoknya, mungkin dia orangnya nggak pemalu dan lebih maskulin mungkin. Padahal usianya lebih muda dari aku, paling baru 20 berapa, sudah pada nikah, sudah pada punya anak. Nggak tahu ya, itu mungkin karena mereka dibantu ortunya, mungkin secara finansial mungkin nggak cukup, tapi ortunya mensupport, jadinya dia bisa gitu. Atau mungkin dengan cara yang lain ya, aku juga nggak tahu ya, nggak berani menebak. Ya makanya kamu ya kadang juga apa ini ya Mas Itno, kadang juga aku seleranya ada yang ceweknya yang lebih muda dari aku juga, sama-sama punya ibaratnya tadi ada cowok muda yang
boncengan sama ceweknya, beratnya misal aku suka sama ceweknya yang cowok itu juga aku masih pantas kan ya, walaupun sekarang banyak juga pria yang ceweknya lebih muda gitu. Iya sih nggak apa-apa lah, cara kalau ceweknya mau aja nggak apa ya, tapi biasanya itu udah apa, mereka udah punya pacar, dapat sudah apa, hmm, sudah punya, ada yang udah punya suami, ada yang punya pacar, ada yang diklaim mungkin miliknya cowoknya padahal kan baru pacar gitu ya. Kalau udah tunangan atau udah suami atau udah istrinya lah. Ya memang zaman sekarang begitu, sudah mengklaim seakan hak milik, hak pakai, padahal baru kenalan baru itu ya. Makanya kamu harus cepet-cepet itu mengambil hati cewek kenalanmu gitu. Kalau misalkan dia udah punya pacar atau itu ya bersaing secara sehat, secara sportif, toh baru pacar kan. Kalau misalkan sudah tunangan atau udah bersuami lah udah lampu merah atau gitu ya. Makanya kamu juga harus ya ibaratnya di samping memantaskan diri secara ekonomi juga secara emosi spiritual harus pandai-pandai memanage lah ya, kayak gitu teman. Oh gitu iya. Makanya untuk waktu luang ini ya kita memperkuat ketahanan ekonomi dulu sambil nyari-nyari penghasilan tambahan, nanti sambil jalan dua-duanya, nyambil nyari ekonomi, perkuat ekonomi, penghasilan, rezeki, dan nyari jodoh pasangan juga gitu, sama-sama kita cari gitu. Nanti kami bantu juga sama-sama. Itu ada teman siapa, oh Pak Moko ya lagi di sini juga. Pak Moko iya ini, jadi kemarin aku habis pulang dari Wetan, dari daerah timur, jadi ini kebetulan ketemu Pak Yitno. Oh ya, jadi ketika ya kita bisa sama-sama kerjasama dalam bidang ekonomi, saling membantu masalah yang lain-lain ya, saling melengkapi. Kita akan juga dulu partner bareng ya di pas lagi awal-awal kenal, ketemu di yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Iya, makanya kita ini pengalaman nih Pak Moko yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Pak Yitno juga ya sudah pada berkeluarga, punya anak. Kalau aku masih belajar ya, jadinya ya siapa tahu dapat walaupun ya asam garam yang lebih banyak, pengalaman hidup yang lebih mumpuni, lebih pantas untuk masa depan. Intinya sebenarnya kalau tahu ilmunya itu segalanya mudah ya, bagi ilmu kepada nyari rezeki ataupun nyari pasangan. Kalau udah nemu celahnya kayak gitu ya, iya, nggak harus jadi kaya dulu baru nikah, nggak harus. Uang banyak yang udah kaya tetap susah nyari jodoh, nggak harus juga. Kalau miskin mesti jodohnya susah juga, nggak mesti, karena banyak yang miskin tapi pede, beruntung, banyak relasi, terus ilmu sosialnya baik ya cepat dapat jodoh. Itu ya syukur ya dua-duanya, ekonomi mapan dan kondisi psikologi emosional dan relationship juga baik. Tapi nggak mesti juga harus nunggu kaya ya, kan ekonominya masih biasa atau masih pas-pasannya tetap bisa sambil jalan sebab nanti dapat dengan hidup di tanggung berdua dengan nikah, nanti ekonominya sama yang Maha Esa, sama kuasa diberi rezekinya, diberi double untuk suami istrinya dan lain-lain. Ini kita jangan canggung toh. Kamu belum itu banget kan, belum terlalu tua, masih 30 lebih ya, masih pantas lah ibaratnya sama anak-anak tadi yang umur sekitar 20-an udah dapat itu. Kamu jangan minder toh. Frekuensi hati kamu sama yang anak-anak muda itu masih hampir sama. Ibaratnya kamu belum pantas disebut bapaknya mereka lah, masih kakak atau masih kakaknya ya om juga belum. Memang anak-anak muda zaman sekarang kan manggil kamu bapak cuman yang nggak pantas, patut mata saya mas kayak gitu, karena bapaknya anak-anak yang muda yang umur 20 itu kan sudah 50 lebih, kamu baru 30 lebih ya masih pantas dipanggil kakak atau mas atau abang kayak gitu. Jadi masih bisa bersaing dengan mereka, masih pantas. Kalau misalkan kamu suka dengan cewek yang agak muda ya masih pantas toh. Sekarang malah banyak yang udah kakak-kakak sukanya sama yang muda lah, itu udah gak pantas. Kalau kamu kan masih 30 lebih kayak gitu ya masih pantas. Misalkan punya frekuensi ke selera yang sama dengan anak-anak yang usia 20-an gitu ya, masih
pantas lah, sama nggak apa-apa ya gitu. Kayak kaitannya dengan pekerjaan atau pasangan hidup kayak gitu masih wajar. Ibaratnya malah kamu yang harus bisa mengalahkan atau mengecoh mereka, dalam artian kamu bukan yang karena kamu lebih tua terus disingkirkan, bukan. Misalnya kan sana yang tua minggir, oh udah tua suka dengan muda, kamu harus balas, kamu bocil, anak kecil, kamu yang minggir sana, ini punya punya aku, ya gitu, kamu yang minggir sana, masih kecil aja. Kemarin kayak gitu ya, syukur ya, tidak saling menjatuhkan tapi bersaing secara sehat dengan keilmuan, dengan sportif kayak gitu. Misalkan apa, bilang ke orang tuanya dulu, orang tuanya si gadis dan lain-lain, atau pendekatan dengan cara yang sopan, dengan cara yang wajar, tidak melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, atau melanggar norma adat tertentu kayak gitu. Ya udah, masuk, ini mau hujan, udah mendung nih, yuk masuk ke dalam rumah sambil kita minum kopi, minum teh. Ayo Pak Moko, kita sama-sama masuk juga bertiga sambil kita kerjain tugas-tugas laptop dan lain-lain ya. Ini motornya parkir ya, motornya dipinggirin loh, hujan. Nah udah, ya udah ya, kita bertiga mohon untuk teman-teman untuk subscribe channel saya ya, Firman Aditya 37. Ini ada 3 orang sahabat karib, ada Pak Yitno, Pak Moko, dan Mas Fiman. Ini ya 3 sahabat dari dulu yang sekarang berdiri sendiri-sendiri dalam usaha cari penghasilan, cari jodoh. Tapi ini udah berkumpul lagi satu saat, satu tim lagi ya. Jangan lupa subscribe channel saya, Firman Aditya 37. Semoga teman-teman sukses dan bahagia selalu ya. Selamat menjalani kehidupan dengan lancar dan bahagia. Saling menjaga persaudaraan, keharmonisan ya, saling toleransi. Bye.